Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almayuna Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 dengan NIM 22080000008 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi nilai ujian akhir semester tugas mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Latifah Kurotani, MPD. Pertama-tama, marilah kita ketahui apa itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Kondisi tersebut juga dapat dianalogikan dengan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas sosial ke atas dengan masyarakat kelas sosial ke bawah. Selanjutnya, mari kita ketahui apa itu negara maju. Definisi negara maju tersendiri yaitu adalah status yang diberikan kepada negara-negara yang sudah makmur dalam bidang ekonomi dan sosial, berkat keberhasilannya dalam menggunakan kemajuan teknologi terkini. Negara maju juga dapat didefinisikan sebagai negara yang mungkin sudah memiliki standar hidup yang tinggi. Standar hidup yang tinggi ini dimungkinkan karena kesejahteraan masyarakat merata, memiliki perekonomian yang kuat, dan telah beradaptasi dengan teknologi tinggi di berbagai bidangnya. Adapun ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama itu pendapatan per kapita tinggi, ciri-ciri yang kedua harapan hidup tinggi, ciri-ciri yang ketiga keamanan terjamin, ciri-ciri yang keempat kesehatan yang terjamin, kelima tingkat pengangguran yang tinggi, dan yang terakhir tingginya pendidikan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan negara berkembang? Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Ciri-ciri dari negara berkembang yaitu ciri-ciri yang pertama, pendapatan per kapita yang cenderung rendah, kedua, keamanan tidak terjamin, ketiga, minimnya fasilitas kesehatan, yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali, yang kelima, besarnya angka pengangguran, dan yang terakhir, impor lebih tinggi dibanding ekspor. Selanjutnya, mari kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan negara terbelakang. Negara terbelakang dapat didefinisikan sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat pembangunan yang rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Negara-negara kurang berkembang adalah negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Apa saja ciri-ciri negara terbelakang? Yang pertama, tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, pertumbuhan populasi dan beban tanggungan yang tinggi, tingkat pengangguran dan pengangguran semu yang tinggi, dan yang terakhir, ketergantungan yang sangat terhadap produksi pertanian dan produk-produk pokok ekspor. Apa perbedaan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang? Perbedaan yang pertama itu dapat kita lihat dari status ekonomi, lalu kita dapat lihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang ketiga, teknologi dan fasilitas, dan perbedaan yang terakhir dari taraf hidup. Selanjutnya, mari kita ketahui sistem pendidikan di negara maju, berkembang, dan terbelakang. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan di negara maju? Sistem pendidikan di negara maju selalu berusaha untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan global dan kebutuhan ekonomi. Fokus pada keahlian yang dibutuhkan di era modern seperti keterampilan teknologi informasi, lalu kewirausahaan, dan keahlian berpikir kritis merupakan strategi penting. Lalu, apa yang terjadi dengan sistem pendidikan di negara berkembang? Tingkat pendidikan penduduk di negara berkembang cenderung rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan, seperti bangunan sekolah, perpustakaan, buku-buku pelajaran, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan negara terbelakang? Sistem pendidikan di negara terbelakang itu terhambat karena faktor penyebab sebagian negara dan negara di dunia masih tertinggal dalam hal pendidikan, antara lain tidak memadainya fasilitas pendidikan, serta keahlian guru atau tenaga pendidik yang tidak sesuai. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini yaitu, dalam era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara.
Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi suatu negara apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan hasil pembangunannya. Menentukan suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta angka kelahiran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.